Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal talqal jam'ani. Ini adalah aturan tentang ghanimah. Ada dua jenis harta rampasan perang ya. Satu dinamakan ghanimah, satunya lagi dinamakan fa'i. Ya, itu yang harus dibedakan. Satu disebut sebagai ghanimah, yang satunya lagi disebut sebagai fa'i. Ini sama-sama rampasan perang. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat melalui pertempuran. Ya, pertempuran. Jadi ada pertempuran memang. Itu ghanimah. Tapi kalau fa'i itu adalah harta rampasan yang didapat tanpa melalui pertempuran. Ya, harta rampasan yang didapat tanpa pertempuran. Jadi fa'i itu bentuk-bentuk misalnya orang kafirnya itu sudah lari, pergi ya hartanya itu. Jadi fa'i itu macam-macam ya, baik harta rampasan yang merupakan tinggalan kaum kafir yang pergi, takutlah pokoknya sama umat Islam, kemudian pergi, lari dari kampungnya situ, lalu kemudian harta itu menjadi umat Islam, juga termasuk jiz'ah, pajak, harta yang ditinggalkan kaum kafir dhimmi, yang mungkin meninggal dan tidak punya warisan, itu masuk dalam kelompok fa'i. Nanti pembagiannya berbeda. Ya, pembagiannya berbeda. Karena kalau ghanimah itu kan memang jelas-jelas pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Kemudian ketika kaum muslimin menang, maka hartanya ini menjadi milik umat Islam. Sementara kalau fa'i, ya kalau fa'i beda. Kalau fa'i itu artinya adalah dia harta yang didapatkan dari non-muslim dengan cara damai, tanpa peperangan. Gitu ya. Ya kesamaannya memang dari dua segi. Segi persamaannya adalah kedua harta itu didapatkan dari kalangan non-muslim dan juga sama-sama penerima bagian seperlimanya adalah sama. Cuma perbedaannya, satu, harta fa'i itu diberikan dengan sukarela, sementara ghanimah dengan paksaan kan. Lalu yang kedua juga penggunaan 4/5 bagian dari harta fa'i berbeda dengan penggunaan 4/5 dari ghanimah. Nanti akan diterangkan ya. Jadi yang ghanimah ini dibagi 5. Kalau di situ disebut yang pertama adalah untuk Rasul. Ya, untuk Rasul. Jadi yang pertama adalah untuk Rasulullah. Lalu yang kedua adalah untuk sanak kerabat Rasul. Yang ketiga untuk anak yatim. Yang keempat untuk orang miskin. Yang kelima untuk Ibnu Sabil. Ya. Jadi pertama untuk Rasul dan kerabatnya. Yang kedua untuk anak yatim, yang ketiga orang miskin, yang keempat Ibnu Sabil. Nah, baru yang 1/5 ini dibagi untuk orang yang ikut perang. Begitu caranya. Makanya kadang-kadang
orang yang ikut perang itu ya dilanda agak gimana gitu. Kalau misalnya 3 kelompok lain, yakni yang anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, ini misalnya nggak ikut perang kok tapi dapat gitu. Itu yang kemarin dalam beberapa ayat sebelumnya itu kan jadi polemik dan sedikit protes ya oleh para sahabat yang ikut perang terutama. Tidak saja protesnya itu antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor, tapi juga antara yang ikut perang dan yang tidak ikut perang. Gitu. Makanya berkali-kali Allah menegaskan dalam ayat sebelumnya, ini keadilannya Allah, jangan protes kalian. Kalau Allah sudah memutus satu perkara, ikuti saja. In kuntum amantum billahi wa ma anzala ala abdina. Jika kamu memang beriman betul terhadap Allah dan juga terhadap apa yang menjadi tuntunan hukum yang diturunkan Allah kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada hari Al-Furqan, hari pembeda. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah pada saat Perang Badar. Ya, pada saat Perang Badar. Jadi sekali lagi, harta ghanimah dibagi siapa? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya, kerabat Bani Hashim, ya, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang dalam perjalanan itu ya. Dan jadi itu adalah 1/5 dibagi itu, sementara 4/5-nya hitungnya tadi ya, jangan keliru. Jadi 1/5, yang 1/5 itu dibagi itu tadi. 1, Nabi Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kerabat Rasul, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terus yang kedua, dibagi untuk anak yatim. Terus yang ketiga, keempat, dibagi untuk orang miskin. Lalu yang kelima, dibagi orang miskin. Sebentar toh. Jadi yang pertama adalah dibagi untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua dibagi untuk kerabat Rasul. Kerabat Rasul terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada 2 ya kerabat Rasul itu. Lalu yang ketiga untuk anak yatim. Lalu yang keempat untuk orang miskin. Lalu yang kelima untuk ibnu sabil. Jadi 1/5 itu dibagi 5. Nah yang 4/5 itu untuk mereka yang ikut perang. Jadi bukan kok Bani Hashim dapat 1/5, orang yang anak yatim enggak gitu. Jadi saya ulangi, 1/5 ghanimah itu dibagi 5. Pokoknya ghanimah itu dibagi 2 langsung plek. 1/5, 4/5 itu untuk mereka ikut yang 1/5 ini loh yang tadi dibagi itu dibagi 5. Jadi 1/5 ini dari antara rampasan perang itu bagi 5. Pertama adalah untuk Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua untuk kerabat Rasul yang terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga untuk anak yatim. Yang keempat untuk orang miskin. Yang kelima untuk ibnu sabil atau musafir. Ini 1/5 dibagi 5 ini. Lalu sisanya besarnya 4/5 itu dibagikan untuk pasukan yang ikut berperang. Ya, yang kemarin sempat bersitekan yang ikut berperang kan terbagi 3 kelompok juga, yakni yang jaga markas, yang nunggu Rasul, dan yang langsung membunuh orang kafir. Jadi 4/5-nya itu. Ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya dibagi aja, misalnya
dapat 5.000 dinar misalnya. Kalau dapat 5.000 dinar, maka pembagiannya gini, dipisahkan dulu yang 1/5, yakni 1.000 dinar. Ya kan? 1.000 dinar. 1/5 ini. Nah, 1.000 dinar ini dibagi. Ya kan? Dibagi 5. 200 dinar untuk Rasulullah Allah dan Rasulnya. 200 dinar untuk kerabat Rasulullah yang ini Bani Hasyim dan Bani Muthalib. 200 dinar untuk anak yatim. 200 dinar untuk orang miskin. 200 dinar untuk Ibnus Sabil. Lalu yang 4.000 dinar ini dibagikan kepada pasukan muslim yang ikut berperang. Bagi rata tuh. Nah, ya, tapi Rasulullah juga yang bagi, artinya kadang ada beberapa yang dikasih lebih, kadang untuk pertimbangan itu si orangnya ini perlu ditaklukkan hatinya dan sebagainya. Dalam beberapa hadis juga ada beberapa pembagian begitu. Entah, karena kan dulu modelnya kadang tidak berupa dinar langsung ya, ada yang dalam bentuk kendaraan onta, kendaraan macam-macam ya. Karena yang namanya rampasan perang kan ya macam-macam. Dalam bentuk baju, karena Rasulullah itu dapat sutra ya, macam-macam. Nah, begitu model pembagiannya. Jadi, tapi karena kita kan nggak ada pertempuran gitu ya, tapi ini hanya sekedar sebagai pengetahuan ya. Nah, di situ disebutkan sebagai Furqan. Hari apa yang dimaksud dengan Yaumal Furqan? Yakni hari perang Badar itu ya. Perang Badar yang dimaksud dengan Furqan itu, dan perlu diingat dulur, peperangan di masa Rasulullah itu seringkali terjadinya itu pada bulan Ramadan ya. Perang Khandaq ya, Al-Ahzab tuh itu juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya ya pas puasa, bayangkan tuh. Pas puasa perang. Malah perang Khandaq itu puasa, gali parit, enggak punya untuk buka puasa tuh. Itu yang kisah Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu itu kan pada saat perang Khandaq atau perang Al-Ahzab itu. Ya nggak sempat angop wong apa lapar perutnya. Nah, di perang Badar juga begitu. Perang Badar ini menurut riwayat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Konon ini tepat pada saat hari yang sama dengan hari atau tanggal turunnya Al-Quran. 17 Ramadan ya. Jadi untuk dengan kalender Hijriah ya. Jadi itu Yaumul Furqan. Apa sih Al-Furqan itu? Pembeda. Nah, pada saat itu pembeda antara hak dan batal. Tanda dari kemenangan umat Islam. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa. Nah, warrabbu asfala minkum, posisi pasukan muslim dan pasukannya mereka, terutama kabilahnya Abu Sufyan itu memang berbeda ya. Kalau waktu itu campnya lah, gitu ya. Campnya kaum muslimin itu berada di lembah yang dekat dengan Madinah. Yang kemarin saya ceritakan tentang mendapatkan mata air itu kan. Kemudian perang antara Hamzah dan itu. Nah, sementara kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu agak jauh. Malah lebih sekitar dekat pantai malahan. Mereka kadang memang nyisir pantai gitu ya. Nyisir pantai sekitar 4 kiloan dari kota Madinah itu. Dari Badar itu. Ada satu cerita juga itu. Memang kabilah-kabilah itu senangnya itu melewati pantai, dekat pantai. Kenapa? Karena mereka kalau lebih dekat pantai gitu, jauh dari pegunungan itu, kalau mau menyelamatkan diri apa itu lebih banyak, mudah gitu. Nah, pernah itu juga pasukannya Rasulullah itu ekspedisi untuk mencegat itu, ceritanya malah lebih
lebih apa ya, lebih memilukan karena ekspedisi perang itu sekitar 100 sampai 200 orang itu hanya dibekali dengan sekarung gandum, sehingga sekarung kurma atau kan gitu, sehingga dalam perjalanan itu, karena perjalanan itu nanti berbulan itu, tidak hanya berpekan tapi berbulan, maka untuk ngirit itu pada saat perjalanan awal itu kurma itu hanya dimut saja, dimut, jadi hanya untuk merasakan rasa itu biar nanti tahan selama beberapa pekan. Karena kalau dimakan pertama hari habis itu. Dimut itu. Tapi kemudian ditolong Allah pada saat sudah habis kurus. Sementara kabilah yang mau dicegat itu nggak lewat-lewat itu. Sampai para sahabat itu sudah habis kurmanya karena sudah beberapa pekan. Nggak ada bahan makanan. Nyari ikan juga. Sampai kan sulit tuh. Ternyata hari ke berapa itu. Sudah hampir 1 bulan lebih itu. Di kejauhan terlihat seperti ada bukit gitu. Begitu didekati ternyata ikan besar yang terdampar. Saking besarnya itu sampai kelopak matanya yang dilepas gitu bisa pakai duduk 10 orang. Kelopak matanya itu. Nah, akhirnya daging itu yang dimakan oleh para pasukan muslim dan kemudian juga bisa disamak. Disamak itu daging ikan yang dikeringkan dan diawetkan itu. Nah, akhirnya memang pada saat pertempuran mencegat itu ya menang karena sudah apa selain dibantu Allah juga dan dalam keadaan sehat. Maka ketika pulang ke Madinah selain membawa harta rampasan itu juga orang Madinah pada pangling karena para pasukan ini jadi gemuk-gemuk. Karena kan makan ikan tuh minyak tuh. Nah itu. Nah ini kisah berbeda, tapi itu terjadi diceritakan dalam hadis. Jadi begitulah apa perjuangan kaum muslimin di zaman itu ya. Perintah berangkat hanya dengan membawa sekarung gandum, berangkat. Tidak tergantung pada ini logistiknya gimana, ini konsumsinya gimana, ini transportasinya gimana. Terus bawa bekal, tiap warung mampir, malah lah. Kerja bakti pakai konsumsi ini timang kerja. Alah. Opo, awak dewe iki opo kerja bakti ya bukan meremehkan lah, tapi meremehkan lah. Karena perbandingannya Rasulullah gitu loh. Wong kerja bakti mulai datangnya jam 10, nanti selesainya setengah 12. Tapi istirahatnya 4 kali itu. Aduh, kalau dibanding Rasulullah dan para sahabat jauh tuh loh. Itu tadi lah perang Khandaq, termasuk perang Badar yang sedang kita bahas ini. Jauh ya, tapi luar biasa. Nah, kesanalah kita itu berkaca supaya apa? Ya, supaya semangat ya, supaya kita tidak gampang mengeluh, tidak lebay. Karena apa dulur, generasi anak-anak kita sekarang itu generasi Z, generasi milenial ini, aduh, riset itu loh membuktikan sekarang itu banyak perusahaan itu yang memecat generasi Z, nggak tahan dengan pekerja-pekerja atau staf mereka. Susah sekali diajak untuk tahan banting, dikit-dikit, aduh, toksik, aduh, eh, iya, susah. Apalagi diajak berjihad kayak zaman Rasulullah gitu. Terus mudah menyerah, terus mudah mengeluh, susah berada dalam satu tim. Itu generasi Z, generasi milenial sekarang. Terus mudah menyalahkan orang, susah diperintah, maunya jelutur sendiri padahal nggak bisa apa-apa. Itu sekarang kan ada risetnya itu. Nah, maka kalau kita berkaca pada peperangan Rasulullah kayak gitu, kayaknya kita yang tersisa tua-tua inilah ya. Itu kisahnya. Jadi mereka ada di lembah yang lain. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ati walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinati. Jadi
Tapi kalau kamu mau bikin perjanjian sama mereka, biasanya kemudian mengingkari. Karena itu memang Allah sengaja, ya, sengaja untuk menunjukkan bukti-buktinya. Menghancurkan orang yang dihancurkan ada buktinya. Menghidupkan ada orang yang mau, ya ada buktinya. Artinya setelah peperangan itu kan ya si Abu Jahal bongkok kan gitu. Ada buktinya, jasadnya juga ada. Sementara orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi masih hidup, seger bugar, ada buktinya. Wa innallaha lasamiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, itu sekilas kisah tentang perang Badar dan beberapa peperangan lainnya untuk memberi kita insight, ya, untuk memberi kita semacam penyemangat supaya kita tidak gampang mengeluh dengan keadaan kita. Kita jauh lebih bagus kondisinya, ya, sehingga harusnya ya lebih tinggi semangatnya dan perjuangannya. Oke, silakan sambil agak kriap-kriap kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Izin Gus. Iya Mas Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tadi bahwa setiap peperangan itu di uh, uh, saat puasa. Apakah itu taktik pasukan musyrik karena tahu umat Islam berpuasa, apa di samping ujian dari Allah, Gus? Ngapunten. Ya, tidak setiap, ya, tapi kebanyakan perang-perang besarnya itu umat Islam itu memang di bulan Ramadan, tidak setiap, ya. Ada beberapa yang tidak di bulan Ramadan. Tetapi memang begitu. Ya bisa jadi, ya, karena posisi peperangan umat Islam itu kan di awal-awal Islam terutama, itulah strategi defense atau pertahanan. Jadi membela diri, bukan menyerang. Maka ya sangat mungkin itu terjadi di bulan Ramadan itu karena mereka melihat mungkin orang Islam sedang lemah puasa. Sangat mungkin, ya. Kalau George Bush waktu menghancurkan Irak itu kan juga dimulai di bulan Ramadan kan. Ya caranya mungkin diwarisi mereka itu untuk selain merusak konsentrasi ibadah, juga mungkin melihat titik lemahnya. Wallahu alam, tapi yang jelas kebanyakan begitu, meskipun tidak semua di bulan Ramadan, ya. Tapi memang ujian betul menurut saya, ya, ujian untuk umat Islam. Nah, jadi kalau dulu ujian Ramadan itu dengan bertempur, dengan perang. Nah, sekarang ujiannya adalah cari takjil. Jadi kalau orang dulu keluar dari rumah pada saat bulan Ramadan itu bertempur, hidup atau mati, mengorbankan jiwa, raga, tenaga. Kalau sekarang orang berpuasa keluar dari rumah bawa apa? Hah? Bawa apa? Rantang, apa kan? Sama tomat, Gus. Ya itulah gitu. Jauh. Makanya saya sampaikan itu biar kita itu berkaca sehingga tidak mudah menganggap bahwa kita sudah hebat, sudah berini. Ayo kita berkacanya kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berkaca pada gus-gus, gus glory, gus apa. Masih jauh. Apalagi gus-gus yang kemudian berkacanya pada Rasulullah. Karena gus ini kayak saya gini belum tentu benar, ya. Apalagi kiai-kiai apa belum tentu benar. Kalau Rasulullah udah pasti benar. Ya berkacanya sana. Lagi? Karena kalau dibandingkan perang sekarang dengan Rasulullah itu ya jauh. Soalnya kalau perang sekarang itu membelanya kan karena kelihatan negara, kelihatan pulau, kelihatan harga. Tapi kalau Rasulullah kan kelihatannya orang masuk Islam. Artinya keyakinan itu jadi ya seakan-akan itu jauh dibandingkan. Bagaimana kalau untuk mengimbangi seperti itu? Ya, nah ada satu perang itu. Itu setelah perang itu kemudian pasukan itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasul kita sudah menang. Oke, Rasulullah kemudian memeriksa barisan pasukan. Kemudian setelah itu selamat kalian telah memenangkan perang besar ini. Tapi bersiap-siaplah untuk perang yang lebih besar.
Yaitu, apa itu ya Rasul? Perang itu adalah perang jihadatun nafas. Kamu perang melawan hawa nafsumu. Dan sekarang ya tidak kalah besar sebenarnya peperangan kita. Karena kata Rasulullah nanti di akhir zaman yang kamu hadapi jauh lebih besar. Kenapa? Ya karena Dajjal ini sudah malah menyisirnya itu dalam bentuk hal-hal yang kita senangi. Benar kata Pak Abdul tadi. Kalau dulu perang lawan musuhnya jelas itu. Meskipun tidak kemudian lebih ringan ya. Karena di pedang, di bacok itu juga sakit. Tapi sekarang itu musuhnya justru ada di sekitar kita. Ya, seperti ayat-ayat yang kita kemarin pelajari. Sesungguhnya anakmu, hartamu, istrimu itu adalah musuh bagimu. Bukan untuk dijauhi, dibenci. Tapi waspada, hati-hati kamu. Ini namanya musuh di dalam selimut. Kan gitu. Jauh lebih sulit memang. Dan perangnya itu melawan kesenangan hati. Nah itu. Jadi gimana cara ngimbanginya? Ya memang kita harus sama dengan dilakukan Rasulullah. Banyak tirakat, banyak mendekat pada Allah, banyak sedekah. Kita harus siap untuk hati yang rendah, humble. Gitu, jadi melawan itu semua ya hal-hal yang sifatnya jadi iming-iming mereka itu yang kita hindari. Tentang kuasaan dan sebagainya. Itu yang kemarin saya sebutkan 5 itu. 5F itu loh Pak itu. 5F itu adalah fun, passion, food, fame, and fortune. Nah, itu insya Allah saya terangkan ya. Nah, sekarang sudah harus berangkat kerja. Ingatkan ya, besok saya terangkan tentang apa? Fun, fame, food, fashion, and fortune. Nah, cara melawannya seperti apa? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat, sehat, selamat dunia akhirat. Insya Allah. Amin. Semoga Allah merahmati kita dengan itu kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat. Di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adkhilna al-bala wal waba wa qul hasdina min al-jinni wa syaitan syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma irfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta man fasan qawna bina muslimin. Rabbi a'udzu bika min riyadhis syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika وطالنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيتك أنت رضاك اللهم أفرج لنا صبرا صبرا من المحزن كفنا ومحاضر السماوات آمين أعوذ بالله من شر البلاء والبدر شفاء سرور أشهد أن لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولذريتنا ونسك منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآثار النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين